Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi. Pemirsa, ribuan pencari kerja berdesakan di salah satu perusahaan di Kompleks Industri Sabik, Kota Tangerang, Banten. Terkait kejadian itu, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang akan memanggil pihak manajemen perusahaan. Viral di media sosial, ribuan orang pencari kerja berdesakan di perusahaan spare part motor di Komplek Industri Sabik, kawasan Jalan Gatot Subroto, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten pada Minggu dini hari. Mereka nampak kesal dan emosi saat meminta pihak manajemen membuka pintu gerbang perusahaan. Mendapat laporan warga terkait hal tersebut, pihak kepolisian dan TNI pun turun ke lokasi kejadian guna membubarkan massa pelamar kerja. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Ujang Hendra, membenarkan adanya penumpukan pelamar kerja di Komplek Industri Sabik. Diketahui di sana terdapat perusahaan yang membutuhkan 500 tenaga kerja dalam jangka 2 hari, yakni hari Sabtu dan Minggu, dengan rekrutmen tatap muka. Rekrutmen yang kedua, ya, jadi massa sudah mulai berkumpul menurut informasi yang didapatkan dari perusahaan dari jam 11 malam, sehingga penumpukan sampai pukul 5 dini hari itu ya sudah sangat banyak. Sebelumnya guna menghindari kejadian seperti ini, pemerintah sudah menyediakan rekrutmen melalui job fair, namun pihak perusahaan mengabaikannya. Kini Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang akan memanggil pihak manajemen perusahaan tersebut. Bila diketahui ada unsur kesengajaan, maka perusahaan akan dijatuhi sanksi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Aksi saling dorong mewarnai kedatangan ratusan jamaah haji di Kabupaten Tangerang, Banten. Para penjemput yang belum diizinkan menemui keluarganya nekat menerobos kantor Kementerian Agama hingga membuat petugas yang berjaga sempat kewalahan. Meski belum diizinkan menemui jemaah haji, namun para penjemput bersikeras masuk ke dalam kantor Kementerian Agama di kawasan Tiga Rasa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa kemarin. Petugas dibuat kewalahan akibat aksi saling dorong antar penjemput saat akan menemui jemaah haji yang baru datang. Suasana kembali tertib setelah petugas kepolisian, TNI, dan Satpol PP yang berjaga di lokasi meminta para penjemput tertib dan mematuhi aturan. Kita diberi kemudahan sehingga bisa melaksanakan haji ini dengan lancar dan sudah bisa kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, tidak ada halangan apapun. 389 jamaah haji kloter 5 asal Kabupaten Tangerang, Banten tiba di tanah air dengan selamat tanpa kendala apapun. Tiba di Kabupaten Tangerang dengan jumlah jemaah 389 tambah petugas 4, jadi jumlah seluruhnya 393 orang atau 339 jemaah seperti waktu berangkat, jadi jemaah kembali secara utuh. Dari jumlah keseluruhan 6 kloter jemaah haji yang diberangkatkan, masih tersisa 4 kloter lagi yang belum dipulangkan dari Tanah Suci. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan jamaah haji yang baru pulang dari Arab Saudi wajib diberi vaksin booster. Jamaah haji diminta melakukan vaksin booster di asrama haji sebelum dijemput keluarga masing-masing. Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan vaksin booster terbukti efektif dalam memberikan proteksi ekstra bagi masyarakat dari kemungkinan dirawat di rumah sakit ataupun meninggal karena terinfeksi COVID-19. Untuk itu pemerintah mengambil kebijakan wajib vaksin booster bagi para jemaah haji Indonesia yang baru pulang dari Arab Saudi sebelum dijemput keluarganya. Selain itu, para jemaah haji juga harus menjalani pemeriksaan kondisi kesehatan sesuai protokol kesehatan. Pemerintah memastikan tidak ada karantina, namun kesehatan jamaah tetap akan menjadi perhatian utama. Baik sekali, dan Bapak Presiden memberikan arahan untuk semua jamaah haji yang baru pulang dan belum di booster diminta sambil menunggu di asrama haji sebelum dijemput oleh keluarganya bisa di booster. Setiap jamaah haji diberi batas muatan saat menaiki pesawat. Untuk menyiasati aturan tersebut, sejumlah jamaah haji mengenakan pakaian hingga 5 lapis agar berat kopernya tidak melebihi batas. Berapa, Pak? Berapa, Pak? Kurang lebih 5 sarung. Berapa?
Jemaah haji asal Bojonegoro ini rela memakai baju berlapis demi mengurangi beban koper kabin yang dibawanya. 3, 4, 5. Terus ini sarung, celana, ini dalamnya ada celana. Sebagian besar bawaan mereka melebihi ambang batas berat koper kabin yakni 7 kg. Meski pihak maskapai telah memberi toleransi, para jemaah haji ini tetap diimbau agar hanya membawa barang yang penting dan aman ke dalam kabin pesawat. Berapa lapis bajunya, tunjukin. Coba yuk. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Para jemaah ini terpaksa memakai baju berlapis demi beban koper kabin. Selain oleh-oleh, sebagian besar koper kabin jemaah berisikan makanan. Saya masih menemukan sebagian jamaah protes ke pihak maskapai, kenapa pada saat kedatangan kami diperkenankan bahwa ini, sementara pada saat kepulangan tas tersebut tidak boleh dibawa. Ya kita jelaskan ya, emang pada saat kepulangan jamaah hanya diperbolehkan 1 tas koper, 1 tas handbag, tas tangan, 1 lagi tas paspor. Jadi itu aja. Yang koper maksimal 32 kilo, yang handbag 7 kilo, kemudian tas paspor untuk nyimpan uang dan barang-barang berharga lainnya. Guna sosialisasi peraturan keselamatan penerbangan, otoritas maskapai menggandeng ketua rombongan sebagai penyambung informasi kepada para jemaah. Khusus air Zam-Zam, jemaah mendapat jatah 5 liter yang akan diterima saat tiba di debarkasi masing-masing. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Kementerian Kesehatan Saudi akan menyiapkan denda 200 rial dan ancaman kurungan bagi jemaah haji yang nekat merokok di kawasan penginapan dan area Masjid Nabawi. Dua hari jelang kedatangan jemaah dari Mekah ke Madinah, petugas haji daerah kerja Madinah merapatkan barisan. Rapat pematangan persiapan untuk melayani jemaah gelombang 2 tersebut digelar maraton. Selain akomodasi dan konsumsi untuk jemaah, pengawasan terhadap jemaah juga menjadi konsentrasi petugas. Hal tersebut berkenaan dengan adanya pengetatan sanksi bagi jemaah yang nekat merokok di area publik. Jadi selain di wilayah di wilayah Haram, pelataran Haram juga di wilayah yang dekat dengan hotel. Dan di situ jelas tulisannya bagi yang melanggar akan terancam dengan sanksi 200 rial. Pak, benar ada sanksi kurungan juga, Pak? Kalau yang terakhir itu adalah sanksinya 200 rial. Sekitar 48.000 jemaah gelombang kedua akan memulai rangkaian ibadah sunnah di Madinah Kamis mendatang. Mereka akan berada di Madinah selama 8 hari dan kembali ke tanah air pada pekan pertama Agustus. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pemirsa, Selandia Baru menjadi tim ketiga yang lolos dari babak play-off perempat final FIBA Asia Cup 2022. Mereka menumbangkan Suriah dengan skor 97-58. Stays in front of Flynn Cameron, passes it back outside, and Smith Milner. And there is Cameron getting the offensive rebound. Selandia Baru tampak kesulitan meladeni Suriah pada laga play-off FIBA Asia Cup 2022. Tim asuhan Pero Cameron itu unggul sejak awal. Point guard Selandia Baru, Flynn Cameron, tampil sebagai pemain terbaik di laga ini atau MVP dengan catatan 14 poin, 8 rebound, dan 2 steal. Smith Milner from the left corner. And it is a 12-0 lead. All three coming off really good games. Sementara Suriah yang kesulitan menembus pertahanan Selandia Baru baru bisa mencetak poin saat kuarter pertama tersisa 5,5 menit. Selandia Baru masih tampil dominan di kuarter kedua. Poin demi poin bisa mereka raup baik dari skema serangan tim maupun serangan balik cepat. Imbasnya Selandia Baru mampu mencetak 28 poin, sedangkan Suriah yang permainannya sedikit membaik bisa mendapatkan 15 poin di kuarter ini. Selandia Baru pun menutup paruh waktu dengan skor 53-21.
in the first half. Cameron Pada paruh kedua, Suriah tampil sedikit lebih baik, namun Selandia Baru masih unggul jauh. turns and scores. Memasuki kuarter terakhir, Selandia Baru kembali menguasai laga. Meski sudah unggul jauh, namun para pemain Selandia Baru tetap tampil agresif untuk meraih poin. Sementara para pemain Suriah juga tetap memberikan perlawanan hingga akhir laga. Selandia Baru akhirnya menutup laga dengan keunggulan signifikan 97-58 dan lolos ke perempat final FIBA Asia Cup 2022. Di babak 8 besar, Selandia Baru akan bertemu dengan Korea Selatan Kamis nanti. So Syria